Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali ke channel Rizal Yusof. Dan kepada yang sudah subscribe pada channel ini, terima kasih diucapkan. Kepada yang baru pertama kali sampai ke channel ini, jangan lupa tekan subscribe, tekan loceng, tekan button like dan share video. Semoga dipermurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okey, hari ini aku nak membuat satu lagi video reaction, iaitu daripada channel yang bernama Obrolan Panas, 1.23 million subscribers. Dan video yang aku akan membuat reaction untuk hari ini bertajuk Kopassus lebih baik pulang daripada gagal di medan laga. Okey, itu tajuk dia yang aku akan buat react sebentar lagi. Kita bacakan sedikit about ataupun perihal daripada channel Obrolan Panas ini. Dia kata, dengar obrolan panas. Obrolan ni macam kata-kata lah aku rasa. Membuka mata dan berfikir cerdas, mencakup berita terkini, berita Indonesia, berita harian, berita Malaysia. Oh, berita Malaysia pun ada. Terbaik obrolan panas. Berita militer dari Indonesia. Okey, militer ni yang paling aku minat sekali maupun dari luar Indonesia. Berita kontroversi akan kita pecahkan bersama. Kami sajikan pada channel Obrolan Panas. Like dan subscribe channel Obrolan Panas. Okey, jangan lupa like dan subscribe kepada channel Obrolan Panas ini. Okey, dekat bawah ni ada link dia, FB, IG dia semua ada. Okey guys, tanpa membuang masa lagi, jom kita react video daripada channel Obrolan Panas ini. Bermula dari sekarang. 1, 2, go. Prajurit komando, perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Komando! 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 Halo Sobat Baku Hantam. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga adalah semboyan yang lekat dengan komando pasukan khusus yang disingkat menjadi Kopassus. Akhir-akhir ini topik mengenai pasukan khusus, mengenai pasukan elit Indonesia ini menjadi hangat kembali. Dia punya narrator pun cakap sedap juga bincangkannya, atau para channel-channel, para pengamat militer abal-abal juga sering mengangkat tema ini. Namun ya mari kita peluru kiri kanan lagi lah ya kan. Pasti rame nih ya kan. AdSense terus. Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Kotama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian dan anti teror. Dengan motonya berani benar berhasil. Ngeri bukan motonya? Jangan bercanda-bercanda bos kalau bahas Kopassus ya kan. Tugas Kopassus adalah operasi militer. Jangan bercanda. Di antaranya direct action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti teror, advanced combat intelligence alias operasi intelijen khusus. Menyandang nama besar sebagai Kopassus, rupanya tak mudah untuk bergabung dengan Baret Merah. Pasalnya ada sejumlah syarat yang sangat berat yang harus dipenuhi oleh para calon prajurit. Sesuatu yang tak mudah untuk kita menyertai Kopassus ni. Sama juga macam di Malaysia, Gerahas memang bukan satu perkara yang mudah untuk melepasi latihan-latihan daripada yang disediakan oleh pasukan elit ini. Ini buat kalian yang bercita-cita jadi Kopassus, jadi anggota Baret Merah ini, wajib nih kalian memenuhi kualifikasi ini. Karena tidak perlu diragukan lagi, Kopassus ini memang harus memiliki kemampuan fisik yang lebih unggul dari prajurit biasa, di atas rata-rata peluru prajurit tu peluru hidup Aku dapat tahu yang peluru tu ada peluru hidup. Bisa bergabung dengan Korps Baret Merah ini. Pasalnya untuk menjadi prajurit Kopassus bukanlah hal yang mudah. Selain kuat, Anda juga harus cerdas. Yang IPK-nya 1/4 nih agak-agak sulit sih bos. Untuk mendapatkan Baret Merah dan brevet aku suka narrator dia lah. Narrator dia sempoi pelatihan khusus yang nyaris melewati kemampuan batas manusia.
Tahap pertama ini pemusatan pelatihan di Batu Jajar, Bandung. Nih, Ada ingat ini dilakukan oleh profesional ya guys. Godok nih. Admin ngantar mapnya aja kali nggak sanggup nih, apalagi ngikutin tahap pertama nih kan. Iya, Kena ikut line tu di tahap Kalau pertama tidak ini di sini di calon kena peluru, prajurit komando ini dilatih keterampilan dasar ini seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, Operasi raid. navigasi darat dan berbagai keterampilan lainnya. Sedangkan tahap kedua ini dilaksanakan di hutan gunung. Buat kalian anak-anak gunung nih, bisa jadi kalian daftar Kopassus nantinya kan, biar kalian tahu kerasnya survival di hutan. dalam paya Di ni tahap hutan silap-silap gunung, ada para buaya calon guys. prajurit komando Dalam paya berlatih macam tu. untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan anti penjejakan survival di tengah hutan. Dan dalam pelatihan survival, calon prajurit komando harus bisa bertahan hidup di hutan dengan makan apa adanya yang tersedia di hutan. Bos. Apa saja yang ada di hutan maknanya macam aku cakap di video aku yang lepas, apa yang melintas tu makanan dia lah. Okey, tak kira dalam hutan tu kira macam survival lah, kira darurat lah. Okey, kita teruskan guys. Agak ada makanan, tewas ente di hutan ya kan. Ini ada makan ni Kalau okey ada lagi ni. monyet yang dihajar. Kalau ada ular ya ular. Kalau ada yang ular-ular, dihajar. dengar Kalau tu. nggak ada apa-apa ya makan daun-daun yang dimakan monyet ya kan. Atau buah-buahan yang tersedia. Apa saja di hutan kat hutan ni macam-macam ada Kalian harus bisa bertahan hidup di hutan. Asal hutannya nggak berubah jadi hutan sawit aja ya bos. Iya salah. Pedas sih. Mau perang gerilya Lucu hutan juga jadi dia hutan punya sawit. narrator Gimana ni Bapak bercakap Allah? obrolan panas ni Serius namen, oke. Kerja. Asma. Tahapan latihan hutan gunung diakhiri dengan long march dari situ Lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, membawa tambang peluncur, senjata, dan perlengkapan perorangan yang tentu saja sangat berat bagi orang awam dan bagi para pengamat militer abal-abal. Udah selesai belum bos? Selanjutnya calon Latihan prajurit macam ni komando hari-hari infiltrasi Kalau tak fit badan tak tahu melalui lah. rawa-rawa laut. Di tahapan ini materi latihan meliputi navigasi laut, survival laut, kelolosan, renang ponco, dan pendaratan menggunakan perahu karet. Para calon prajurit Kopassus ini harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Dari Cilacap ke Nusa Kembangan. Okey, dari Cilacap berenang dari Cilacap ke Nusa Kembangan. Yang aku tahu Nusa Kembangan ni, aku ada tengok map dia. Dia macam kira macam pulau lah macam sebuah pulau sebenarnya pasal dia dipecahkan oleh sungai-sungai. Aku tengok dekat map tu. Sama macam dekat sini dia Pulau Keri lah. Kita rasa dia macam bukan pulau, tapi dia pulau sebenarnya. Dia dipecahkan oleh sungai Jadi dia jadi sebuah pulau. Wow, ini sesuatu yang sangat-sangat fantastis bos. Kalau ente kagak ada persiapan, bisa-bisa di Nusa Kambangan ente udah ditanya sama malaikat nih, siapa Tuhanmu, siapa? Dan tahap terakhir adalah tahap Hell Week alias Minggu Neraka di Nusa Kambangan. Minggu Mereka Neraka. akan disimulasikan untuk menghindari rintangan dan tembakan musuh yang mengejar. Ada pula para pelatih yang menjadi musuh yang bertugas untuk menangkap para peserta. Nah, jika tertangkap, pastilah peserta bakal sangat-sangat salam, nggak perlulah admin jelasinnya kan. Yang lolos bisa enak, tentu tidak, dihajar juga bosku. Para pelatih yang berperan sebagai musuh ini akan menyiksa para prajurit untuk mendapatkan informasi dalam kode. Okey, latihan untuk tidak memberi maklumat sekiranya ditangkap memang dilatih dalam Kopassus ni Begitu juga dengan GGK sama juga. Dia maknanya latihan tu kalau kau kena tangkap, dia tak bagi maklumat. Dia tidak bagi maklumat kepada orang yang tangkap tu. Dia melatih orang-orang dia supaya macam tu Si prajurit harus mampu mengatasi penderitaan, tidak membocorkan informasi yang dimilikinya. Selama 3 hari siswa menjalani latihan di camp tawanan, dan dalam camp tawanan ini semua siswa akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati
daya tahan manusia. Berat bukan? Seleksi apa dia fisik makan tu? dan mental Kopassus Ayo. ini. Yang bermental Kena kuat telan dan tu. fisiknya kuat, silakan kalian daftar tak telan, kena menjadi sebat tu. prajurit komando. Kena sebat dengan Yang getah baik. fisiknya nggak Oh, kuat, ini Pak Joko, ngerakit PC aja kalian. Presiden Iya, salah. Indonesia Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah operasi penumpasan DI, TII, operasi militer PRRI, Banyak operasi Kopassus ni, operasi Trikora, operasi Dwikora, penumpasan G30 SPKI, PPRA di Irian Barat, operasi Seroja di Timur Timur, operasi pembebasan Sandra di Bandara Don Muang Thailand, alias operasi Woyla, operasi GPK Operasi di Woyla. Aceh, operasi pembebasan Sandra di Mapenduma, operasi pembebasan perompak Somalia. Woyla tu dan yang aku dapat berbagai tahu kapal terbang operasi hijack kapal terbang. lainnya. Yang cukup ramai, pasukan khusus, pasukan elit, ya kan, operasi-operasi, ya kan. Ada Senapang juga air. yang bilang operasi Petamburan Operation. Dalam Ya, air, topik pasukan function, elit dan pasukan khusus Indonesia ini sangat menarik untuk kita simak ke depannya, karena para prajuritnya ini benar-benar paten. Kalau soal fisik dan kemampuan menembak dan mental, admin tidak akan meragukan kemampuan pasukan elit atau pasukan khusus Indonesia, bos. Namun kalau soal teknologi, ya kita harus lebih banyak belajar lagi kepada Londo-Londo atau kepada Turki mungkin, ya kan, biar afdol, ya kan. Iya, salah. Bagaimana menurut kalian? Oh, Adakah Simbah kalian Air, bercita-cita untuk menjadi pasukan khusus Baret Merah ini? Atau kalian ingin menjadi Paskas, Ni acara jalan lasak lah aku rasa, Wijaka, atau Kopaska? Semangat, karena kalian harus melewati tahapan-tahapan yang cukup membuat bulu jemari kita awam merinding. Tugasin ke Papua, tugasin ke Aceh, bos. Udah, bos, udah ditugasin, hanya nggak dipublikasikan ke inilah, Betul, ke betul. publik lah, kan rahasia negara juga Rahsia. harus dirahasiakan. Banyak dirahsiakan lah. Silakan mau subs boleh, kagak juga kagak apa-apa, tapi tetap pastikan baku hantam kalian di warung pecel lele di Nusa Warung Kambangan. Habis lah guys. Okey guys, itu saja video daripada channel Obrolan Panas. Okey, Kopassus lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Cuma yang last sekali tu aku tak tahu apa narrator cakap tadi. Yang aku dengar tadi baku macam mana tadi dah ayat dia. Di warung pecel lele tu aku ada perasan tadi. Warung pecel lele di Nusa Kambangan. Itu apa maksud dia sebenarnya? Jadi korang kalau tahu, korang boleh komen di bawah. Bukan senang nak menjadi anggota Kopassus ni. Dan sama juga di Malaysia, bukan senang untuk menjadi anggota GTK, iaitu Gerak Khas. Itu saja guys video daripada channel Obrolan Panas. Korang jangan lupa subscribe pada channel Obrolan Panas ini. Aku suka narrator dia bercakap tu, ada yang lucu juga masa dia menerangkan dalam video tu tadi. Tekan butang like sekiranya korang suka video, subscribe kepada channel aku, dan sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.